Setelah paket kepala babi, kantor redaksi Tempo mendapat kiriman bangkai tikus. Timnas Indonesia terus berbenah jelang laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo, selamat malam pemirsa. Operasi Pasar Bahan Pangan Murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai aksi berdesakan dan saling serobot antrean warga. Bahkan seorang ibu yang sudah mengantre berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis lantaran tidak kebagian bahan pangan murah. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Dari tadi pagi udah dapat ngantri dari jam berapa, Bu? Dari setengah 6. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Sampai anak-anak ini nggak diduluin dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Cuman belum dapat sampai sekarang, Bu. Sekarang malah diusir-usir semua sama. Kecewa nggak, Bu, dengan... Ya, orang suruh ke sini, udah saya pagi mau ke sini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri kita langsung, kalau nggak mau ngantri silakan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan tadi masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran ratusan emak-emak di Porong Sidoarjo, Jawa Timur berebut pakaian bekas gratis yang disediakan warga untuk Lebaran. Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP disiagakan di lokasi untuk mengamankan aksi sosial setahun sekali tersebut. Inilah suasana aksi ratusan emak-emak di Porong Sidoarjo yang mendadak berkumpul serta berdesakan di halaman kantor Kecamatan Porong untuk mendapatkan baju bekas layak pakai yang dapat digunakan saat Lebaran. Mereka yang awalnya antri dengan tenang langsung seketika berubah dan berebut masuk ke halaman kantor kecamatan begitu pintu gerbang kantor kecamatan dibuka. Jadi buat perhatian satu pakaian.
Lebih dari 500 pakaian bekas layak pakai hasil swadaya masyarakat yang tertata rapi langsung diserbu ratusan emak-emak yang ingin mendapatkan pakaian bekas layak pakai. Alhasil dalam waktu kurang dari 30 menit ratusan pakaian bekas gratis yang digantung di tempat pakaian ludes diambil ratusan emak-emak dan remaja putri. Tidak hanya pakaian bekas, sejumlah barang bekas layak pakai lainnya yang disediakan di lokasi seperti aneka tas wanita, kerudung, sepatu, dan sandal juga habis diserbu warga. Nanti ini murni swadaya dari masyarakat dan juga teman-teman dari kecamatan sebagai bentuk rasa terima kasih atau kita sudah diberi rezeki lebih daripada dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Porong. Aksi tersebut sengaja digelar setahun sekali menjelang Lebaran sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian warga di wilayah Porong Sidoarjo kepada warga kurang mampu lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah paket kepala babi, pagi tadi kantor redaksi Tempo mendapat kiriman bangkai tikus. 6 ekor tikus ditemukan dalam kardus dalam kondisi kepala terpenggal. Petugas kebersihan redaksi Tempo menemukan kardus mencurigakan yang terbungkus kertas kado dengan motif bunga mawar merah Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisi 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Ini merupakan teror kedua yang diterima Tempo setelah sebelumnya mendapat kiriman kepala babi. Ya, sebelumnya jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung Kak. Buka Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya,
Nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya daging nih, biar bisa sekalian dimasak. Kecewa sih. Kecewa. Karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan satean Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ayus melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurutnya, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi Tapi sudah diajukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Gitu. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu menjadi berita yang besar, karena kita nggak tahu itu dikirim oleh siapa, dalam maksud seperti apa, kita nggak tahu itu. Jadi kita nggak tahu menahu soal itu dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu, ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan, ya mungkin itu juga bisa dimasak kan. Gitu. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror. Kasus penembakan 3 polisi di Lampung, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tak dikenal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.